pagi, Pak Kadot. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ini ketepatan saya dalam kondisi yang tak bagus. Kemarin hari Sabtu Minggu kita untuk berolahraga, jadi saya fit betul dan sehat. Dan hari ini dan untuk bisa mendapat tes hari ini bisa seterusnya. Yeah. Terus kondisi sekolah hari ini gimana Pak Kadot? Alhamdulillah, muridnya. Untuk kondisi sekolah secara menyeluruh dari lingkungan, warga sekolah semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah yang berarti. Ketepatan di sekolah punya gawe akan menerima tamu studi banding dari MKKS Kabupaten Blora Pak, sehingga semua warga sekolah menyiapkan agar nanti betul-betul sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki inspirasi bagi siapapun yang datang ke sekolah ini. Luar biasa Pak Kadot, tanggal 29 ya? Iya, 29. Saya dengar kemarin juga sudah ada yang studi tour ke sini ya Pak, dari Kemenang ya? Iya, jadi kalau tanggal 29 itu ada MKKS-nya. Kalau yang tanggal 17 kemarin itu guru intinya atau MGMP PAI dan dari stafnya Dinas Pendidikan sana kasih SMP ditambah dengan penampas PAIS Kemenang dari Bawah Membuka. Berarti tidak hanya Dinas Pendidikan tapi juga melibatkan dari Kemenang. Luar biasa Pak Kadot. Ini Pak Kadot, mumpung saya kesini, ya kita ngobrol-ngobrol lah. Mungkin Pak Kadot, mungkin ada permasalahan yang perlu disampaikan kepada saya Pak Kadot. Ini bagus kalau permasalahan yang berarti tidak, tapi kalau ada hubungannya dengan siswa ini memang ada sedikit hal yang perlu kita perhatikan. Ini terkait dengan motivasi belajar siswa ini masih perlu ditingkatkan agar betul-betul keterlibatan suasana pembelajaran ini betul-betul bisa kondusif dengan baik. Nah, di samping Bapak Ibu guru mempertimbangkan perannya sebagai pendidik maupun selaku pengajar, itu juga siswa sendiri harus berperan positif, berperan aktif, memiliki motivasi yang tinggi agar nanti pembelajaran ini bisa berjalan sukses dan berjalan lancar. Nah, untuk itulah yang sekarang ini yang sangat saya pikirkan, bagaimana supaya motivasi siswa ini bisa optimal, itu Pak. Ya, baik Pak Kadot, menurut saya memang permasalahan ya, guru murid itu selalu ada, utamanya dalam upaya kita untuk memotivasi anak-anak, memotivasi belajarnya itu ya setiap saat itu perlu motivator dari kita. Sehingga bisa saya simpulkan topik hari ini terkait dengan motivasi ya Pak. Nah, sekarang ingin saya ketahui tujuannya apa Pak? Tujuan daripada kita memberikan motivasi, meningkatkan motivasi siswa itu tidak lain adalah agar pembelajaran itu bisa berjalan lancar, efektif, dan apa yang terdapat dalam pelajaran itu bisa terdapat dengan baik. Kalau nanti anaknya tidak bisa memiliki semangat yang tinggi, otomatis nanti tidak ada ketimpangan dalam pembelajaran sendiri. Ketika guru-guru bersungguh-sungguh memberikan layanan yang pada siswa dengan prima sesuai dengan kebutuhan siswa, namun siswanya tidak memotivasi, maka nanti data yang diperoleh guru untuk memperoleh data kelompok misalnya anak yang memiliki kemampuan atas, tengah maupun yang bawah ini tidak bisa akurat. Karena apa? Karena motivasinya kurang. Ketika motivasinya belajarnya bagus, belajarnya tinggi, maka data yang diperoleh Bapak Ibu guru untuk
bisa memilahkan antara siswa yang kemampuan tinggi maupun kemampuan yang bawah ini betul-betul aktual. Nah, dari situ Bapak Agus, nanti Bapak Ibu guru akan otomatis mempunyai solusi, punya cara agar nanti anak-anak ini bisa meningkat belajarnya, capaian dengan bisa belajar dengan bagus, sehingga upaya Bapak Ibu guru memberikan layanan kebutuhan para siswa ini berjalan dengan baik. Baik Pak Gatot, saya setuju dengan apa yang Pak Gatot sampaikan tadi dalam upaya keinginan kita untuk mendorong dan memotivasi siswa kami lebih meningkat lagi ya, dengan kita memperkuat, memperjelas dan memetakan situasi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan kondisi anak-anak, kondisi Bapak Ibu guru dan sekolah. Kira-kira situasinya sekarang itu seperti apa Pak? Situasi saat ini? Kalau saat ini anak-anak sebenarnya sudah banyak peningkatan, banyak progres yang bagus. Jadi secara menurun dari mulai pagi kehadiran siswa yang sudah sudah disiplin, kemudian penerapan P5 sudah bagus, kemudian masuk ke kelas ini juga sudah tahu tugasnya, bagaimana yang piket ini juga melakukan pembersihan kelas dengan sebaik-baiknya. Ketika ada peralihan jam ini anak juga sudah mengerti bahwa ketika ada peralihan jam ini anak tidak boleh keluar kelas tanpa cari izin Bapak Ibu guru yang mengampu materi pelajaran berikutnya. Kemudian ini sudah jalan dengan baik-baiknya, artinya anak-anak sudah menyadari jika pemahaman terkait dengan kedisiplinan waktu saat perubahan peralihan jam ini betul sudah ditingkatkan. Dan hanya itu Pak Agus yang menurut yang menjadi Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas maupun saya sendiri juga datang ke kelas-kelas untuk melihat betul apakah betul motivasi anak ini sangat kurang. Ini ternyata kita dalami ada beberapa anak ini yang motivasinya masih kurang, ada yang sudah bagus, tapi persentasinya jumlah yang memiliki motivasi kurang ini sebenarnya tidak banyak, sudah sedikit sekali. Namun kalau ini nanti tidak kita perhatikan, itu nanti mungkin bisa berdampak pada yang lain. Maka dari itu saya sebagai kepala sekolah bersama Pak Ibu guru, bagaimana anak-anak yang motivasinya kurang ini, yang jumlahnya persentasenya kecil ini menjadi bagus, motivasinya tinggi, sehingga secara menyeluruh anak-anak menjadi kelas 7, 8 bulan ini memiliki motivasi yang baik, sehingga pembelajarannya bisa lancar dan efektif. Tujuan pembelajaran ini KPM-nya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke Pak Gatot, pertanyaan yang kedua, saya kan perlu identifikasi ya, jadi ini masih tahap identifikasi. Kira-kira apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Saya kemarin sempat berdiskusi dengan Bapak Ibu koordinator mapel yang dari sekolah, koordinator MGMPS sekolah, kita saling diskusi yang ini juga ada ini terkait dengan masukan-masukan Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu kita identifikasi, kita kumpulkan. Itu ada beberapa cara yang akan kita terapkan. Bagus, pertama Bapak Ibu guru kita minta 5-7 menit ini untuk memberikan motivasi, memberikan pandangan-pandangan pentingnya motivasi dalam belajar maupun motivasi dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya positif, itu akan berdampak baik pada perilaku anak didik ya semuanya. Terus yang kedua Bagus, Bapak Ibu guru jangan irit ya, jangan irit, artinya lebih sering saja memberikan apresiasi, memberikan satu reward kepada anak didik, mungkin berupa ucapan, berupa tindakan, berupa hadiah kepada anak didik, agar anak-anak itu punya pengalaman sukses. Oh ternyata ketika saya belajar mata pelajaran ini dengan materi ini, saya juga pernah sukses, itu pernah
mendapatkan dari guru saya, oh kamu luar biasa, si Batu hebat, capaiannya hari ini sangat bagus, sangat punya prestasi yang luar biasa, yang tinggi sekali. Nah dengan begitu cara nggak langsung ketika dalam kesendiriannya renung dia menjelang tidur, dia punya catatan rekaman, ternyata bisa, ternyata aku dipuji oleh guruku, ternyata aku diberikan oleh guruku. Ini untuk Bapak Ibu guru. Yang berikutnya bagus, sekolah juga menerapkan ini, mengkomunikasikan masalah dengan orang tua siswa, khusus bagi siswa yang kurang motivasinya dan jumlahnya tidak banyak, ya. Juga kita sampaikan pada waktu pengambilan rapor itu hasil belajar itu sampai kepada orang tua, pentingnya di rumah ini orang tua juga memantau terkait motivasi belajar siswa. Agar apa? Agar kebijakan pemberian treatment yang dari sekolah ini juga dilanjutkan dengan orang tua. Nah, acap kali kebijakan sekolah ini terputus manakala di rumah tidak dilanjutkan dengan kebijakan yang serupa. Ini yang menjadi masalah itu kita komunikasikan dengan orang tua agar nanti orang tua juga memberikan irama yang sama terkait bagaimana caranya supaya motivasi belajar siswa ini meningkat. Nah, di samping itu orang tua juga kita ini lengkapi dengan lembar namanya lembar homeschooling. Jadi lembar penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa atau di rumah terkait dengan isinya nanti bagaimana orang tua dalam melakukan pengawasan jam berapa sampai jam berapa anak diberikan alokasi waktu untuk belajar. Kemudian kira-kira saat belajar itu fokusnya betul-betul bagus atau tidak dan sebagainya. Terus mungkin saat belajar itu dia sering tidak dan sebagainya. Jadi banyak hal situ, banyak kalimat-kalimat itu yang bisa mengungkap supaya nanti itu kondisi sekolah di rumah itu anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Ini yang kita harapkan. Nah, kalau nanti itu di sekolah kita berikan treatment yang mengarah pada upaya meningkatkan motivasi, di sekolah disambung dengan di rumah juga disambung orang tua juga yang sama, saya yakin bagus. Lambat laun nanti anak-anak motivasinya akan semakin meningkat. Bahkan orang tua kita berikan cara juga, Pak Bu, ketika tutorannya panjenengan belajar dengan sungguh-sungguh, dia dengan konsen yang bagus, tidak kemana-mana, artinya tidak pegang HP, lalu dia serius. Ini orang tua juga kita minta untuk memberikan reward, memberikan hadiah. Pertama bisa ucapan, kedua mungkin berupa makanan, mungkin berupa buku, mungkin apa yang disukai oleh anak itu, sehingga nanti anak-anak ini betul-betul merasa ada penghargaan, ada reward yang luar biasa orang tuanya. Itu bagus. Baik, Pak Gatot, ini luar biasa. Berarti Pak Gatot ini sudah menyampaikan gagasan, ya. Kemudian apa yang harus disiapkan, termasuk saya ingin kita bisa memastikan bahwa upaya untuk meningkatkan motivasi siswa ini bisa berjalan dengan baik. Begitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak Gatot ini bagus. Ada tambahan. Oh iya. Di samping itu anak-anak namanya segala upaya itu kan Allah yang menentukan, dari pendekatan religius pun juga kita dorong bagus agar anak-anak di rumah tetap dipantau dengan ibadahnya, utamanya pada saat dia berdoa kita sering sondingkan doa yang kira-kira bisa memotivasi itu kayak apa sebenarnya. Ini orang itu juga kita berikan di sana, sehingga antara ikhtiar upaya dengan doa capaian nanti insya Allah akan seiring jalan, sehingga nanti upaya maksimal, doa yang bagus, doa yang betul-betul fokus, nanti insya Allah dan pengawasan orang tua maupun guru, sekolah dan sebagainya seiring berjalan, bisa nanti hasilnya akan berdampak positif. Semoga Pak Gatot. Jadi apa yang disampaikan Pak Gatot tadi ya terkait dengan gagasan, kemudian apa yang harus disiapkan.
Jadi saya sebagai pengawas ini bisa memastikan bahwa rencana Pak Gatot yang sudah disampaikan tadi bisa dipastikan berjalan ya Pak ya. Oke. Untuk supaya bisa berjalan dengan baik Pak, siapa saja yang terlibat di dalamnya Pak? Ya. Begini Pak Agus. Terus perlu dukungan dari siapa dan mana saja. Ini sudah masuk ke tanggung jawab Pak Gatot. Ya, begini Pak Agus, namanya sebuah program itu kalau hanya sekedar program yang disambung saja hanya kurang begitu pas, karena program itu di samping direncanakan lalu dilaksanakan, kemudian ada evaluasi, lalu juga direfleksikan, lalu juga ada analisis, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, kalau itu dilaksanakan, otomatis di sekolah membentuk tim bagus. Nah, tim terkait dengan memantau pelaksanaan motivasi belajar siswa, upaya motivasi belajar siswa yang terletak di situ, karena situ editornya ada di kurikulum, maka kepada guru nanti kurikulum ini sebagai koordinatornya, lalu ketuanya kita ambil dari tim BK. Nah, tim BK, karena masalah belajar ini akhirnya ada di BK, samping juga peran Bapak Ibu guru pengajar yang lainnya Bapak Ibu. Ini nanti kita termasuk orang tua tadi ya Pak. Ya, juga nanti orang tua itu juga kita undang bagi anak-anak yang teridentifikasi motivasinya rendah, itu kita undang, kita datang ke sekolah, kita berikan penguatan, kita berikan cara-cara agar nanti itu betul apa yang diterapkan di sekolah disambungkan dengan kegiatannya di sekolah, di rumah itu nyambung gitu Pak. Nah, sekali program sekolah terputus itu ketika di sekolah di rumah tidak dilanjutkan itu Pak. Ini yang menjadi masalah itu. Oke Pak Gatot, saya kira dari informasi awal yang Pak Gatot sampaikan kepada saya dengan permasalahan motivasi, dan di akhir sesi, ya sebelum saya akhiri sesi ini, saya kira jawabannya goalnya Pak Gatot sudah dapat. Oke Pak Gatot, terima kasih. Perbincangan kita sudah sampai di sesi. Ingin saya tanyakan apa yang bisa disimpulkan Pak dari pembicaraan kita siang hari ini? Hal yang bisa disimpulkan dalam pembicaraan hari ini yaitu motivasi belajar itu memiliki peran penting terhadap keberhasilan belajar siswa dalam berwaktu di ruang sekolah, di ruang kelas maupun di rumah maupun di masyarakat. Jadi ketika seseorang atau siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, biasanya itu hasil daripada dampak daripada motivasi itu akan berbanding lurus bagus. Itu ya, bagus, dan itu sebuah capaian yang luar biasa menurut saya. Oke, apa tidak perlu semacam penelitian tindakan kelas Pak? Ya. Atau semacam action research yang untuk lebih bisa meningkatkan, ini saran saja, tapi bukan turut untuk mengatasi permasalahan tadi ya. Oke Pak Gatot, terima kasih. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Gatot. Nah, inilah perlunya kolaborasi, komunikasi, sehingga saya sangat mengapresiasi dengan sekolah ini di bawah pimpinan Pak Gatot, apalagi sekolah yang sudah sekolah beneran. Jadi permasalahan apapun pasti ada penyelesaiannya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa diselesaikan asal kita punya kemauan dan keinginan untuk berubah. Terima kasih Pak Gatot, terus ya, berperan sebagai pembelajar dan pemimpin pembelajaran untuk memberikan motivasi khususnya pada Bapak Ibu guru ya,
dalam rangka memotivasi juga siswa-siswi kita. Dan gimana Pak Gatot kalau minggu depan kita ada rencana ya ngobrol yang lain dengan masalah yang lain? Ya, oke. Karena sekolah ini memiliki target yang juga luar biasa, otomatis dinamika terkait dengan permasalahan itu juga mengiringi Pak Agus. Untuk itu Bapak Ibu seluruh warga sekolah kita minta untuk lebih proaktif, lebih sering melakukan sharing-sharing dengan guru semapel ataupun guru serumpun gitu, atau guru sejenjang untuk betul-betul bisa mengetahui, melihat secara dekat tentang berbagai permasalahan yang dialami oleh anak. Karena terus terang saja semangat kurikulum Merdeka ini tidak adalah bagaimana pembelajaran berbentuk pada siswa, dan guru diminta untuk bisa mampu melayani sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga kalau nanti guru jauh dari murid, dari siswa, maka konsep itu otomatis akan tidak bisa jelaskan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita minta Bapak dan guru betul-betul paham jika anak datang ke sekolah ini dan membawa kekurangan dan berbagai macam perbedaan, ini harus disikapi, harus betul-betul diberikan penguatan, didorong agar nanti itu betul-betul outcome yang kita harapkan nanti betul-betul murid kita ini murid yang betul-betul berang mulia, punya prestasi dan juga punya wawasan. Oke, luar biasa Pak Gatot. Obrolan kita ini bagian daripada coaching yang untuk mengawaskan sekedar membantu jalan pemecah masalah yang dilakukan oleh Pak Gatot itu bukan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, bagus tadi ya. Minggu depan kita ngobrol lagi. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Kegiatan coaching ini yang penyelenggaraan Pak Agus selaku pengawasan bina sekolah SMA 1 Lego sebagai sekolah penggerak ini. Terima kasih. Dengan begini kita akan semakin intens, semakin memiliki produk yang bagus terkait dengan bagaimana membangun sekolah yang berkualitas. Oke, sama-sama. Pak Gatot, selamat pagi. Selamat siang.